Halo, selamat pagi Mbak Ruby. Pagi. Iya, terima kasih udah bergabung di podcast kita hari ini. Jadi kita hari ini mau membahas soal perempuan, soal perlindungan, dan bagaimana peran perempuan dalam perdamaian. Nah, ini kalau kita bicara soal perempuan dan perdamaian, memang teman ngobrol yang enak nih adalah Mbak Ruby nih dari Aman nih, karena memang sudah lama bergerak di isu itu gitu, dan sekarang lagi sibuk dengan ini ya, sosialisasi soal RAN PE ya, Lamaran P3KS. dan RAN P3KS. Nah, ini mungkin nanti teman-teman kita akan singgung sedikit soal RAN PE dan RAN P3KS-nya. Jadi supaya teman-teman juga tahu apa sih ini gitu RAN PE dan RAN P3KS ini gitu. Nah, cuman mungkin kita akan mengawali dulu nih ngobrol kita pagi hari ini gitu ya, untuk tahu kekerasan berbasis gender. Nah, ini ternyata kan berbagai macam bentuk kekerasan berbasis gender masih banyak terjadi atau masih sering terjadi gitu ya di Indonesia gitu. Nah, mungkin Mbak Ruby bisa kasih gambaran sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang sering terjadi di Indonesia. Iya, kekerasan berbasis gender itu kan intinya adalah kekerasan yang didasari karena diskriminasi gender. Nah, itu biasanya sebenarnya laki-laki, perempuan, ataupun gender yang lain itu pernah juga ada banyak kasus juga. Nah, dalam konteks di masyarakat yang paling sering mendapatkan kekerasan berbasis gender itu memang perempuan. Tetapi dari tiga gender ini itu beda-beda. Kayak misalnya kalau teman-teman lihat, kalau perempuan tuh typically pasti ada hubungannya sama perempuannya gitu ya. Kayak misalnya hubungannya dengan pemaksaan KB misalnya, itu juga kekerasan berbasis gender. Pemaksaan apa? Karena perempuan harus pakai hijab misalnya, kalau di konteks muslim ya dia dipaksa harus memakai gitu. Terus juga ada persoalan tentu saja kekerasan terhadap perempuan yang hampir semuanya dilandasi karena persepsi bahwa perempuan itu objek. Maka dia sangat mudah untuk dijadikan objek dari konstruksi masyarakat sekitar kita. Yang lain, karena perempuan dianggap sebagai objek seksual, maka orang gampang banget melakukan pelecehan kepada perempuan. Kan ada banyak laporan mahasiswi misalnya dilecehkan oleh dosennya misalnya ya, tetapi dosennya tidak merasa itu melakukan pelecehan gitu ya. Jadi misalnya nepok pantat gitu ya, itu dianggap hal biasa gitu. Masyarakat tidak semuanya paham tentang hal itu. Ada persoalan trafficking, perdagangan orang, ada persoalan penyiksaan, ada persoalan perkosaan, banyak sekali yang intinya sebuah kekerasan yang itu dilandaskan karena gendernya gitu. Kelompok transgender, kelompok LGBT dan sebagainya itu juga kan banyak mendapatkan kekerasan karena mereka dianggap second class, mereka dianggap tidak normal gitu ya, keluar dari konsep normality yang ada di masyarakat. Nah, maka mereka layak untuk diperlakukan apapun. Laki-laki mungkin juga mengalami kekerasan berbasis gender ketika itu ada hubungannya dengan konstruksi peran dia gitu ya. Misalnya laki-laki yang tidak bekerja gitu ya, atau mengambil peran di dalam rumah, itu kan persepsi masyarakat buruk gitu terhadap karena dianggap tidak menjalankan fungsinya seperti yang sebelumnya gitu ya. Nah, karena dia ada di rumah, bisa aja dia mendapatkan kekerasan dari pasangannya yang merasa menghasilkan uang, powernya lebih tinggi, macam-macam lah konstruksi. Dan itu dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kekerasan berbasis gender. Nah, Komnas Perempuan itu menarik
selalu mengeluarkan laporan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ya secara umum. Nah, di situ kita akan bisa melihat betapa besar angkanya gitu ya, selalu di atas 200.000 per tahun reportingnya. Itu yang di-report loh ya, belum yang nggak di-report. Yang nggak di-report banyak lagi. Jadi semakin banyak reportingnya, berarti semakin orang menyadari pentingnya melaporkan kasus kekerasan berbasis gender ataupun kekerasan seksual gitu ya, yang sekarang sedang kita perangi bersama, karena di mana-mana lininya, di sekolah yang berbasis agama, maupun di publik, di transportasi, di macam-macam, di rumah gitu ya, di semua lini. Gitu sih, banyak bentuknya. Ini hal yang serupa juga kemarin disampaikan oleh Ibu Alim dari Komnas Perempuan. Bahkan kemarin Ibu Alim juga menyampaikan tentang catcalling, karena selama ini catcalling. Karena selama ini mungkin hal-hal kecil seperti itu gitu ya, itu tidak disadari bahwa itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual gitu ya. Dan again, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun, mau itu laki-laki, perempuan, termasuk tadi Mbak Ruby menyebutkan teman-teman dengan double minority ya, termasuk mungkin yang saya agak lihat juga adalah kekerasan seksual terhadap teman-teman dengan disabilitas gitu. Jadi teman-teman dengan disabilitas gender apapun ini juga mereka sangat rentan gitu terhadap hal-hal tersebut gitu. Nah, kembali lagi nih, kalau kita bicara soal kekerasan berbasis gender, nah salah satunya ini juga terkait dengan yang sempat marak dan sebenarnya masih terjadi sampai sekarang adalah isu-isu yang menyentuh ke isu terorisme, ekstremisme, ini juga ternyata masuk ke situ ya Mbak ya. Iya. Dan betul. Sekarang mungkin terjadi perubahan. Nah, mungkin Mbak Ruby bisa cerita sedikit nih soal bagaimana perempuan kemudian bisa terkena gitu ya, atau tersentuh dengan berbagai kasus-kasus tadi, radikalisme, ekstremisme, terorisme. Radikalisme dan terorisme ataupun masih dalam tahap ekstremisme kekerasan itu aku bilang ya, mereka hadir dan akan tetap banyak kalau level intoleransi di masyarakat kita juga tinggi. Nah, mengapa? Ya karena bukan linear memang, tetapi bahwa pikiran-pikiran yang mengarah ke arah radikal, ekstrim maupun ke arah teroris itu sebenarnya dibangun dari pikiran yang intoleran. Nah, pikiran intoleran ini kan banyak banget ya ada di masyarakat kita, baik itu disebarkan oleh lembaga-lembaga tertentu, institusi keagamaan maupun bukan institusi keagamaan gitu ya. Orang mulai berpikir intoleran ya, misalnya tidak memberi pikiran intoleran itu kalau dipraktekkan berarti kan diskriminasi. Misalnya tidak memberi kesempatan lapangan pekerjaan buat transgender misalnya. Karena apa ya? Karena di pikiran dia manusia itu cuma dua, adalah laki-laki dan perempuan. Selain itu adalah dianggap tidak ada gitu ya. Walaupun ada wujudnya itu dianggap penyimpangan. Nah, kalau kita udah punya pikiran seperti itu, maka sangat mudah kita melakukan diskriminasi kepada orang lain. Pada disabilitas misalnya, akses pekerjaan pada disabilitas kan susah banget. Nah, belum lagi kalau nanti masuk ke dalam konteks radikalisme, itu berarti udah ada elemen eksklusivisme di dalam diri seseorang. Nah, ditumpangi dengan agenda politik. Nah, kalau konservatisme
itu tidak punya agenda politik, mungkin kita masih bisa lah beresin itu ya dengan apa namanya sosialisasi, pendidikan publik gitu-gitu. Tapi kalau sudah masuk kepada dia punya agenda politik itu adalah dia memiliki pikiran bahwa apa namanya mengganti sistem demokrasi, tidak sepakat sistem demokrasi dan menginginkan sistem yang lainnya yang dianggap bisa menjawab persoalan yang ada di negeri ini. Nah, dan dia masukkan itu dan perjuangkan itu di dalam konteks apa namanya pemilu bisa saja ataupun di luar dari pemilu. Nah, perempuan bagaimana? Ya, perempuan sama dengan laki-laki kerentanannya juga tinggi. Pergeseran khususnya pergeseran tren terorisme di Indonesia yang dari backyard to dining room gitu ya, dari sesuatu yang backyard itu symbolizing sesuatu yang ilegal gitu ya, tidak dulu nggak pernah diungkap ke publik. Suami sama istri tidak tahu bagaimana bisnis suami, kenapa suami pergi 3 bulan misalnya atau 4 bulan gitu ya untuk mengikuti latihan tertentu. Istri nggak tahu, bisnis suami istri nggak tahu. Nah, apalagi anak gitu ya. Apa yang dilakukan suami dalam konteks ekstremisme, dia sangat tidak dianjurkan untuk berbagi kepada istri karena dianggap perempuan konstruksi lagi, karena dianggap perempuan itu gampang bocorin rahasia gitu. Jadi dulu terorismenya kayak gitu. Nah, kemudian pergeseran ke sini didorong oleh media sosial dan internet itu membuat aksesnya terbuka luas. Perempuan bisa mengakses ideologi terorisme dari berbagai macam sumber dan punya ruang-ruang untuk pengentalan ideologi mereka, penguatan ideologi mereka sampai mereka siap untuk menjadi eksekutor. Itu ada dan unlimited di dalam konteks apa namanya di media sosial dan internet kita ya. Jadi jangan salah kalau kemudian banyak sekali perempuan kita panen perempuan-perempuan yang dia istilahnya apa ya, dia itu justru malah siap untuk menjalankan amaliyah dalam tanda kutip di konteks mereka gitu. Nah, disinilah ruang inilah yang kemudian sebenarnya mengapa kami dan jaringan Working Group on Women and PCVE mengingatkan kepada pemerintah untuk peka dan mulai mengubah pendekatan kepada CVE-nya ya, countering violent extremism maupun preventing violent extremism. Nah, kenapa ya? Karena tadi itu keinginan untuk melakukan jihad itu tumbuh di ruang laki-laki maupun perempuan dan anak juga gitu. Karena ada persoalan-persoalan misalnya ketika apa namanya suami ditangkap atau dieksekusi misalnya, itu kan meninggalkan istri sama anak tuh. Nah, di masyarakat kita juga nggak siap kan, maksudnya menerima mereka dan merangkul kembali ke komunitas, lalu membuatnya menjadi apa namanya sadar dan balik melakukan perannya sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, itu nggak siap, masyarakat kita banyak nggak siap. Yang terjadi apa? Rejection, kemudian exclusion dan udah banyak data banget karena sejak tahun 2016 tuh saya terlibat di apa namanya penguatan para istri mantan napiter ini dan kondisinya memang beragam ya. Ada yang kondisinya itu memang dia satu ideologi dengan suaminya, tapi ada juga yang enggak. Nah, yang enggak ini yang dan anak-anaknya ini kan banyak sekali mendapatkan perlakuan apa namanya diskriminatif dari masyarakat kita. Nah, karena mereka nggak siap, maka ideologi perkembangannya itu adalah ya udah kita pergi ke surganya bareng-bareng. Jadi maka gagasan mengapa kemudian kita lihat bom Makassar, bom Surabaya lah ya, itu yang pertama sukses banget ya. Bom Makassar, Sibolga dan sejumlah apa namanya percobaan bom di Jakarta dan sekitarnya itu apa namanya cenderung untuk menggunakan institusi keluarga. Jadi keluarga yang dikerahkan jadi kekuatan teror gitu ya. Karena bayangkan ya yang bom Surabaya itu ya,
suami, kemudian istri dan anak-anak mereka, itu kan mengerikan buat masyarakat kita. Traumanya luar biasa karena beberapa waktu lalu setelah bom meledak itu kan kita sempat ketemu dengan Bu Risma, waktu Bu Risma masih jadi wali kota Surabaya. Itu beliau melakukan trauma healing itu di semua sekolah yang ada di Surabaya. Saking anak-anak itu nggak berani keluar gitu ya, gara-gara efek dari bom itu. Orang tua juga nggak mengizinkan dan sebagainya. Nah, disinilah perempuan itu bahayanya. Kalau perempuan beraksi itu satu keluarga itu ikut gitu. Anaknya itu, karena anaknya pasti nggak mau kalau cuma bapaknya. Kalau ibunya turun, itu anaknya ikut turun gitu. Maka mengapa ini juga satu bentuk ya kekerasan berbasis gender yang bisa kita lihat di konteks terorisme itu adalah konstruksi kepatuhan perempuan itu sebagian dikendalikan oleh suami mereka. Meskipun kita tidak bisa melihat satu template ya, karena ada sejumlah yang perempuannya memang dia dikonstruksi oleh kelompoknya, dia bisa melakukan dan mengambil sebagai eksekutor, peran sebagai eksekutor. Kenapa juga? Karena ya kayak reward buat laki-laki yang melakukan jihad di medan perang dan perempuan yang melakukan jihad dengan melahirkan dan menteker keluarga, itu rewardnya nggak sama gitu ya, apresiasi kelompoknya juga nggak sama. Maka jangan salah kalau sebenarnya di konteks ekstremisme perempuan sendiri sudah lama melakukan radikalisasi di dalam kelompoknya itu menguat terus, lalu kemudian ketika kanalnya dibuka khususnya pada zamannya ISIS, ya akhirnya dia masuk mengambil kesempatan itu gitu ya. Kan kalau Jamaah Islamiyah kan kayak tidak mengizinkan atau tidak tidak punya mereka punya konsep kalau perempuan itu tidak boleh berjihad ya, kecuali dalam emergency sekali, yang itu kayaknya tidak dilakukan oleh Jamaah Islamiyah. Tapi ISIS kan ingin memenangkan pertarungan di mana-mana, dan itu perempuan itu dipakai. Jadi kalau bahasa internasional kita lebih ngelihatnya itu kayak instrumentalisasi tubuh perempuan gitu ya. Jadi bukan genuinely melakukan pemberdayaan gitu ya, bukan representing pemberdayaan ketika perempuan itu melakukan eksekusi sebagai teroris ya, tapi lebih karena dikonstruksi oleh kelompoknya, dan kemudian mereka melakukan itu karena ada sejumlah keinginan yang mereka ingin wujudkan dalam konteks mereka mengambil peran ini. Bagi kami ya sebenarnya itu lebih ke instrumentalisasi atau penggunaan tubuh perempuan sebagai alat untuk pemenangan gitu ya. Kasusnya banyak, tapi kalau Indonesia itu agak unik karena kayak kasus kekerasan seksual, perbudakan seksual itu kan nggak ada risetnya ya di Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat di di Middle East gitu, itu kan banyak itu orang-orang yang diculik, misalnya orang-orang Irak gadis-gadis dari suku Yazidi itu diculik begitu, sengaja diculik, dikumpulin gitu ya, lalu diberangkatkan ke Syria dan di sana diperbudak gitu secara seksual oleh kelompok ini gitu. Tapi kita tidak punya riset terkait itu, tetapi definitely kekerasan berbasis gender sangat muncul di sejumlah aspek kayak perkawinan anak, poligami, itu kan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender di konteksnya terorisme. Ya, saya setuju tadi ketika Mbak Ruby bilang bahwa perempuan gitu ya, karena ada kemudian perspektif gitu ya, ada stigma juga bahwa perempuan itu kodratnya adalah melahirkan anak, menyusui, mengurus keluarga. Jadi ketika
mungkin dari kelompok-kelompok ekstrim ini gitu ya membutuhkan regenerasi, mereka sudah punya bibit-bibitnya karena mereka cara-caranya dengan ya menculik gitu ya, penjualan perempuan gitu ya lintas negara bahkan gitu, kayak mungkin yang sekarang kita juga harus selidiki nih, human trafficking di Indonesia ini yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, apakah memang sampai ada yang ke sana atau tidak gitu kan, kita juga belum punya ya, ada risetnya soal ini ya. Nggak ada riset. Nggak ada risetnya, benar. Nah, meskipun bisa sih di tracking bisa ya, tapi menurut saya kalau riset kan kita jadi punya metodologinya bisa dipertanggungjawabkan, terus kemudian angkanya juga lebih jelas gitu ya. Iya, benar. Yang terdeteksi kan cuma banyak berapa perempuan yang pergi ke Syria gitu-gitulah, laki-laki itu pun yang dideteksi oleh pemerintah. Yang tidak terdeteksi bisa banyak juga nggak kelihatan gitu. Iya. Nah, tadi kita bicara soal bagaimana perempuan sekarang gitu ya, dianggap sebagai bagian gitu ya, atau mereka juga dilibatkan bahkan sebagai pelaku dari kekerasan gitu berbasis gender. Nah, tapi kan yang sebenarnya kita harapkan perempuan itu justru menjadi agen perdamaian gitu ya, karena punya sifat-sifat yang mungkin gitu ya, lebih cocok gitu ya. Saya nggak mau bilang lebih cocok, tapi sebenarnya semua manusia sebenarnya bisa menjadi agen perdamaian, tapi kita butuh nih ya, perempuan gitu ya, justru menjadi garda terdepan dalam membawa perubahan, membuat terutama Indonesia menjadi lebih damai gitu. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Mbak peran perempuan ini dalam konteks menjaga perdamaian, membawa perdamaian untuk Indonesia? Ya, kalau kita lihat di masyarakat itu perannya besar. Tetapi kalau dilihat dari dokumentasi mungkin masih kecil gitu ya. Kalau di tengah masyarakat ya, misalnya aku contohin aja ya yang kita lakukan ya di sejumlah wilayah. Ya, kalau kita lihat peran dalam konteks mendorong dialog dan mediasi ya. Karena perempuan kan seringkali mereka kan punya kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan memfasilitasi dialog di antara pihak yang berkonflik. Pertemuan saya dengan Ibu Romlah di Palu, itulah saya mendokumentasikan cerita beliau dalam sebuah buku dan sejumlah perempuan berdamai di negeri ini. Ada bukunya bukunya itu Mutiara yang Terpendam, perjuangan heroik sejumlah perempuan untuk mendapatkan perdamaian. Nanti aku share ke teman-teman. Nah, dalam konteks mendorongkan dialog dan mediasi, beliau itu dipercaya oleh komunitasnya untuk mendamaikan sejumlah konflik-konflik yang terjadi antar kampung. Kita di Indonesia ini jumlah konflik-konflik yang terjadi antar kampung itu lumayan sebenarnya, meskipun datanya mungkin Kesbangpol ya yang memiliki, tapi peran Ibu Romlah ini menjadi menarik sekali karena apa? Karena untuk menjadi mediator itu kan harus dipercaya dua belah pihak. Kita nggak bisa menjadi mediator tanpa dipercaya dua belah pihak. Nah, Bu Romlah ini melakukan itu karena dipercaya orang, karena cara dia melakukan pendekatan kepada situasi konflik itu sangat khas, sangat kalau saya pakai bahasa saya itu sangat perempuan gitu ya. Maksudnya adalah dia mengedepankan bagaimana resiko itu diminimal betul, karena jangan sampai ada kehidupan yang tumbang gitu ya, atau kehidupan yang tercerabut gitu ya gara-gara persoalan ini. Mediasi itu dilakukan dengan sangat telaten dari sejumlah pihak yang berbeda-beda. Waktunya mungkin akan agak lama, tetapi begitu dia menyisir semuanya itu kemudian orang bersepakat
dan kemudian orang mau gitu ya di penyelesaian menggunakan hukum apa namanya adat gitu. Di sana masih adat tuh masih kuat di Sulawesi Tengah. Nah, salah satunya Bu Romla ini menurut saya menarik cara dia menyelesaikan persoalan. Peran lain adalah tentu saja kita udah bisa melihat ya kontribusi dalam pembuatan kebijakan. Saya nggak perlu saya mungkin perlu mengingatkan lagi kesuksesan advokasi tindak pidana kekerasan seksual. Itu kan siapa yang ada di garda depan? Itu perempuan yang ada di garda depan. Mulai dari dia yang berada di parlemen gitu ya, para perempuan di parlemen. Perempuan-perempuan, gerakan perempuan itu sendiri, aktivis perempuan. Perempuan-perempuan muda yang ada di berbagai macam lapis masyarakat kita, perempuan yang ada di universitas maupun yang ada di sekolah yang merasakan betapa kekerasan seksual itu mengganggu kehidupan perempuan dan itu ancaman. Kalau konflik iya, kita punya ancaman konflik terorisme, tapi kekerasan seksual itu kayak model ancamannya itu tersembunyi gitu loh. Dia itu bisa terjadi di dalam rumah dilakukan oleh ayah apa namanya suami gitu ya kepada anggota keluarga. Iya, itu atau kakak kepada adiknya. Itu kasusnya banyak di ini kita. Nah, coba bayangkan tanpa perempuan-perempuan ini masuk ke dalam gerbong pengambilan keputusan dan tanpa sistem demokrasi yang kita miliki membuka gerbong itu, mungkin kita juga nggak akan pernah bisa apa namanya sekarang ini menikmati apa namanya regulasi baru ya yang itu masih perlu diperjuangkan gitu ya. Nah, itu perempuan loh di daerah itu perempuan yang sekarang itu bersama gerbong kami gitu ya bagaimana mendorongkan regulasi untuk perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial gitu. Peran lain itu mobilisasi masyarakat. Itu perempuan itu punya hati dan karena dia dekat dengan kehidupan karena peran reproduksinya ya. Jadi gini, kenapa perempuan itu sangat dekat dengan perdamaian itu peran reproduksi dia itu kan mengharuskan dia bukan mengharuskan tapi membuat dia gitu ya peka kepada kehidupan karena dia memulai kehidupan di rahim dia. Nah, dalam teori psikologis bukan hanya perempuan yang melahirkan anak loh, yang punya kepekaan kepada kehidupan, tapi perempuan yang pun yang tidak melahirkan, dia memiliki kepekaan yang sama karena keberadaan rahim yang ada di dalam dirinya gitu ya. Nah, di yang konteks seperti ini, pola mobilisasinya itu genuine. Coba lihat di Kendeng, kasus Kendeng. Ya, coba lihat di kasus baru aja yang konflik entah tahun ini atau tahun lalu ya di perempuan-perempuan tual dia melakukan mobilisasi menstop adanya kekerasan. Nana Maluku itu kan masih bergejolak terus karena konfliknya belum begitu selesai. Yang ada di masyarakat kita, misalnya salah satunya yang dilakukan oleh apa namanya seorang ibu ya, Bu Rohima misalnya di Jakarta Timur misalnya. Dalam konteks yang bukan perang, mobilisasi itu dilakukan dalam situasi krisis. Bu Rohima misalnya apa yang sekarang menjadi leader di komunitasnya melihat situasi krisis pandemi sejak 2020 sampai apa namanya 2021 lah itu momen di mana kepemimpinan perempuan di kampungnya itu betul-betul diperhitungkan karena keberhasilan memobilisasi masyarakat untuk peduli satu dengan yang lainnya. Karena kalau di konteks perkotaan kepedulian ini kan memang agak susah nih ya, tapi saya melihat banyak cerita begitu COVID kita itu kayak dibangunkan kembali kepada apa namanya kepedulian kita kepada orang lain gitu ya dan itu terjadi. Boleh cek di sejumlah wilayah apa itu namanya Jogotongo, apa itu yang namanya yang lainnya di apa gerakan pangan di Yogyakarta gitu ya. Itu mobilisirnya rata-rata perempuan gitu ya. Itu kenapa? Karena dia sangat tahu bahwa hanya dia yang akan gini
situasi krisis tuh nggak bisa lagi mengharapkan orang lain di luar dari kampungnya. Maka penting banget buat perempuan itu memaksimalkan potensinya untuk melakukan mobilisasi itu. Aku bilang mobilisasi empati. Kamu bayangin nggak? Ini Jakarta Timur ini kan banyak orang miskin ya, urban poor gitu ya. Nah, dia memobilisasi uang 2.000, 5.000 itu loh setiap hari di setiap sore jam 4. Kenapa jam 4? Ya karena sudah ada uang sisa. Kalau pagi kan masih untuk beli belanja dan sebagainya. Jadi ada uang sisa itu sore. Nah itu bisa tuh itu menolong tetangganya karena COVID itu bikin ini bikin itu termasuk detecting datanya dan sebagainya. Nah, peran perdamaian itu sangat fleksibel, bisa masuk ke wilayah seperti itu, gitu, economic empowerment gitu ya. Kemudian rekonsiliasi yang masih berjalan cukup ya nggak smooth lah ya di wilayah-wilayah yang pernah berkonflik ya, misalnya Poso gitu ya, kehadiran Ibu Pendeta Wuri gitu dengan apa pertanian organik dia gitu ya untuk menanam sayur itu juga dia fungsikan untuk memaksimalkan apa namanya rekonsiliasi antar Muslim dan Kristen, karena memang kalau enggak di treatment ya orang hidup sendiri-sendiri aja gitu ya. Tapi berkat kebun sayurnya Ibu Pendeta Wuri berhasil menyambungkan kembali apa relasi antar Muslim yang sempat tercederai karena konflik politik tahun 1999. Sorry kepanjangan. Kamu kayak masih nggak kedengeran. Sorry, oke. Jadi ya, ini menarik apa panjang supaya teman-teman RK gitu ya ataupun juga bukan followersnya RK juga paham bahwa perempuan ternyata punya kekuatan gitu ya tadi untuk memobilisasi, dan perempuan punya kemampuan untuk menyentuh gitu ya sisi terdalam yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang menarik, dan memang ini kalau kita kembalikan kepada sifat-sifat perempuan, memang mereka punya sifat itu gitu, dan seharusnya ini dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Salah satunya adalah hal untuk tadi menyebarkan perdamaian, kebaikan, empati, terus kemudian penguatan terhadap teman-teman perempuan dan juga laki-laki gitu ya. Nah, sorry, satu lagi sebelum ini. Keberadaan perempuan ini yang paling esensi. Mengapa kemudian dunia itu sangat pengen resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan itu dijalankan. Ada satu aspek di dalam konteks konflik maupun terorisme yang tadi kita bahas itu ya, kekerasan berbasis gender dan seksual. Itu terjadi masif di wilayah konflik apapun, konflik di global ya, Kosovo, Rwanda, Sudan Selatan, Kongo, mana lagi sebutlah yang daerah-daerah konflik itu ya. Itu yang namanya perkosaan yang tidak hanya perkosaan dengan penis ya, perkosaan dengan alat karena punya tujuan merusak rahim perempuan agar tidak bisa melahirkan kembali karena mematikan regenerasi gitu. Itu terjadi gitu. Nah, maka kenapa feminis kelompok perempuan berteriak agar dunia memperhatikan bahwa ini tuh pelanggaran HAM. Karena sebelum tahun 2000 itu konflik-konflik yang mengerikan itu PBB belum secara keras menghukum bahwa pelaku perang ini yang menyebabkan jumlah perkosaan banyak sekali itu tidak dijerat pasal ini gitu ya, terkait dengan kekerasan berbasis gender maupun seksual. Mereka hanya dijerat karena pembunuhan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi esensi kehadiran perempuan sebagai membangun perdamaian. Dia memiliki kepekaan untuk mengendus, untuk mendeteksi, untuk melakukan identifikasi berapa banyak
apa namanya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada saat konflik begitu ya. Karena ini esensi banget dan khas banget. Karena kalau dibunuh, diculik mungkin akan hampir mirip ya, dibakar ini ya. Tapi kalau perempuan itu diperkosa, itu tipenya itu hampir mirip gitu ya. Nah, maka ini esensi banget mengapa 1325 resolusi Dewan Keamanan PBB itu menjadi resolusi yang apa namanya sedikit diwajibkan ke semua negara untuk menjalankan, seperti Indonesia juga menjalankan itu karena aspek salah satu yang besar itu adalah di aspek kekerasan berbasis gender dan seksual, selain persoalan rendahnya partisipasi perempuan dalam resolusi konflik. Gitu, aku nambahin yang menurut saya esensial di dalam konteks ini. Oke, nah termasuk mungkin ini kita agak sedikit kembali nih, tadi kita ngomongin soal bentuk-bentuk kekerasan terhadap apa namanya perempuan gitu ya, berbasis gender. Salah satunya yang sedang marak nih sekarang, Mbak, dan beberapa teman-teman perempuan, terutama mereka yang adalah orang tua murid gitu ya, mereka berteriak karena ini sudah terjadi secara masif, secara sistematis gitu ya. Dan mungkin terstruktur juga gitu ya di sekolah-sekolah, yaitu perundungan terhadap siswi gitu ya, terutama siswi perempuan, dan bahkan sekarang perundungan itu tidak hanya terhadap muridnya tetapi juga kena ke orang tuanya gitu, terutama ibu gitu, karena pemaksaan penggunaan atribut agama, dan ini kan sekarang lagi marak terjadi di sekolah-sekolah negeri. Nah, kalau Mbak Ruby sendiri melihat hal ini bagaimana, Mbak? Ya, ini kan ada tren ya, tren Islamisasi di Indonesia ini yang kuat. Tapi ini juga ada hubungannya dengan betapa mayoritas itu memang punya temptation untuk apa namanya memaksakan kehendaknya ya agar diikuti oleh yang minor. Itu bukan karena agamanya, tapi minor terhadap pemikiran bahwa itu sebenarnya nggak perlu dipaksakan gitu ya. Nah, pertama sebagai apa namanya seorang Muslim, tentu saya akan katakan beragama itu bukan pemaksaan. Apa namanya, ada banyak tafsir dalam konteks persoalan berhijab. Nah, karena banyak tafsir, maka tidak boleh tafsir tunggal itu dipaksakan dengan menggunakan konstitusi. Sangat tidak boleh. Kita mesti kembali kepada konstitusi Indonesia yang apa namanya melihat bahwa dunia pendidikan itu harus demokratis. Tidak boleh ada diskriminasi atau pemaksaan yang itu menyebabkan situasi tidak nyaman atau justru terjadi kekerasan, perundungan dan sebagainya. Nah, gelombang Islamisasi ini kuat banget di Indonesia, dan itu juga karena memang persebarannya dibantu oleh media sosial kita ya. Jadi antara kita nggak bisa beda ini antara tren berhijab dengan orang merasa nyaman berhijab atau dia dipaksakan, tuh kan kayaknya wujudnya ya berhijab gitu ya. Jadi nggak bisa ini. Tetapi apapun pilihan orang bahwa itu tren lah, itu apa, yang paling penting tuh nggak boleh dipaksa menurut saya. Kita mesti balikin, Indonesia bukan negara Islam loh, dan sesuai dengan konstitusi kita, maka kita dilindungi oleh konstitusi kebebasan berekspresi dan beragama, termasuk kebebasan bagaimana kita berekspresi cara beragama kita gitu ya. Nah, ini udah keterlaluan menurut saya. Mungkin buat sebagian orang konstruksi memakai jilbab itu apa namanya dianggap akan membantu mendisiplinkan persoalan moralitas yang ada di anak-anak gitu ya. Karena anak-anak itu kan dengan dinamika dia merasa bahwa apa namanya dia sering kehilangan arah gitu ya. Dan orang tua merasa pendekatannya itu dengan agama gitu. Dengan agama tadi itu ya. Dianggapnya
Dianggapnya itu kalau misalnya sekolah menerapkan sholat berjamaah misalnya ya, terus menerapkan hafalan Quran gitu, terus menerapkan kewajiban berhijab, terus habis itu udah terjawab gitu persoalan kenakalan remaja atau persoalan kegalauan dan sebagainya gitu ya. Ini kan cara pandang yang menurut saya salah sekali gitu. Karena mereka tidak, justru yang sekarang itu dibutuhkan sebenarnya ruang bagaimana anak-anak muda ini mereka berekspresi gitu ya. Mereka menyampaikan curhatannya, keluhannya, kesulitannya. Mereka akan lahir di sebuah situasi di mana mereka bukan dimanjakan, terfasilitasi oleh teknologi, oleh misalnya generasi seperti saya gitu ya, yang dulunya susah mencapai financial independent gitu ya. Kemudian setelah berhasil mencapainya itu dia pengen anaknya tidak mengalami kesusahan gitu ya, beli sepatu aja susah, beli ini susah gitu ya. Jadi tidak semuanya hal yang sama gitu betul, ya, semuanya dikasih kalau bisa semuanya ya. Kamu sendiri pasti ke anak kamu pasti akan kepikir pengennya kan memfasilitasi sebisa mungkin dia bisa tumbuh menjadi anak yang potensinya maksimal gitu ya. Tapi kita lupa gitu kadang sebagai orang tua gitu ya, bahwa justru anak harus belajar bagaimana berjuang. Nah, di konteks perjuangan mereka ini, orang tua fungsinya adalah gimana memfasilitasi, mengarahkan, bukan menumpulkan daya juang dia gitu ya. Nah, aku ngelihat di pola parenting kita memang ada yang seperti itu, termasuk sekolah. Dengan cara pandang sekolah yang menjawab persoalan kegalauan anak muda ini dengan moralitas gitu ya, dan moralitas itu dilekatkan kepada agama. Nah, itu kemudian menjadi blunder justru kepada situasi gitu ya, malah banyak yang mengalami perundungan. Ya, saya banyak sekali baca ini ya, testimoni ya terkait dengan penggunaan hijab di sekolah gitu ya. Terus pemerintah menurut saya memang harus tegas untuk merespon ini ya, bahwa memang nggak boleh dipaksakan. Maka saya tuh mendukung sebenarnya keluarnya Permen Dikbud itu dulu nomor 30 itu terkait dengan pelarangan pemaksaan berhijab, pemaksaan penggunaan atribut agama ya. Menurutku itu benar itu menterinya berpikir konstitusi banget gitu. Cuman sayangnya nggak semua di kita ini nggak semua aparat negara ini berpikir konstitusional gitu loh. Nah, ini benar, bahaya banget ini. Dan interpretasi itu tadi Mbak, jadi di bawah gitu ya, interpretasinya berbeda gitu. Jadi realisasi antara aturan dengan yang di bawah tuh berbeda. Apalagi ketika muncul misalnya satu kata gitu, akhlak atau apa, itu langsung interpretasi langsung agama gitu. Langsung dibawa ke agama. Gitu. Itu terlalu sempit cara melihatnya. Benar. Ya itu aku ngerasa ini memang Indonesia mesti serius ya. Kalau enggak nanti itu akan menambah ke hal-hal yang lainnya ya. Pejabat publik, pihak sekolah kayaknya mesti balik lagi deh, lihat di undang-undang sistem pendidikan nasional kita ya, bagaimana sekolah harus menyuguhkan lingkungan yang demokratis gitu ya, untuk agar anak itu bisa tumbuh kembang secara maksimal. Kita sibuk banget ngurusin identitas, ekspresi identitas kelompok gitu ya. Tapi kita lupa esensi pendidikan untuk critical thinking dan mendorong kreativitas dan inovasi kepada generasi muda kita, itu justru malah dinomor sekiankan gitu. Orang sekolah malah sibuk ngurusin hafalan Al-Quran lah, ini dan itulah, tapi juga tidak memberikan fasilitasi yang cukup buat agama lain untuk mereka belajar tentang agamanya. Jadi islamisasinya sangat kuat gitu. Sekarang ini saya rasakan. Oke, baik. Nah, ini kita sekarang maju nih ke soal
aktivitas Barubi nih sekarang sedang mensosialisasikan gitu ya, menginternalisasikan ini ke masyarakat soal RAN PE dan RAN P3KS. Nah, apa sih RAN PE dan RAN P3KS ini, Mbak? Iya, iya, oke. RAN PE itu dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme. Nah, ini adalah dokumen terintegrasi, dokumen strategi nasional yang terintegrasi untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme di Indonesia. Apakah Indonesia sebelumnya punya dokumen? Ada dokumen kayak blueprint ya, BNPT gitu ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang itu sangat security oriented. Jadi sangat security approach lah. Kalau pakai bahasa BNPT itu sangat hard approach gitu ya. Nah, perkembangan terorisme di Indonesia dan perkembangan fase yang tadi saya sebutkan, di fase ekstremisme kekerasannya belum ke teror ya, belum ke teror, masih ke ekstremisme. Jadi dia bisa hate speech, bisa propaganda dan sebagainya. Radikalisme masih upaya untuk breeding gitu ya, bagaimana eksklusivisme itu ditonjolin, punya agenda ya politik gitu ya, politisasi identitas di pemilu, ya itu kan agenda-agenda kelompok-kelompok radikal juga gitu sebenarnya. Kemudian intoleran itu sangat ini, tren perubahan bagaimana perempuan engage dalam ekstremisme, anak-anak, anak muda. Ini semua nggak cukup dideketin ketika teror itu terjadi, maka security keamanan yang respon. Karena apa? Karena fase sebelum masuk ke terorisme itu luas banget, dan itu jumlahnya saya rasa banyak banget karena disuburkan oleh media sosial dan juga institusi-institusi pendidikan itu berperan sangat signifikan ya di konteks ini. Nah, saking banyaknya itu pemerintah nggak bisa hanya memikirkan hard approach, maka pemerintah kemudian memikirkan soft approach yang dalam konteks di tingkat global itu yang ada namanya pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat atau the whole government and whole society approach. Maksudnya adalah betul-betul pelibatan semua kelompok untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih luas gitu ya, termasuk tackling intoleransi itu juga dilakukan sampai di penanganan gitu ya. Penanganan itu kalau seseorang udah terradikalisasi mau di gimana ini nih, siapa yang melakukan, kalau sudah dilakukan rehabilitasi di tingkat Kementerian Sosial dan juga yang ada di penjara di bawah Densus dan sebagainya. Kalau mereka keluar dari penjara, mereka keluar dari panti rehab, mereka kembali ke masyarakat, nah mereka mau diapain nih, gitu kan? Masyarakat pasti ketakutan toh dengan hal ini. Nah, tapi kan nggak bisa dibiarin begitu aja, jadi tetap harus diurusi. Jadi aspeknya tuh luas banget gitu. Nah, karena aspeknya luas, butuh sebuah planning terintegrasi gitu, teman-teman. Termasuk persoalan penguatan hukumnya dan sebagainya. Nah, disinilah kenapa RAN PE menjadi sangat penting, karena dia kemudian kan menjadi rencana lintas kementerian dan lembaga, termasuk masyarakat sipil, itu ada di dalamnya. Nah, kalau udah di sana berarti kan implementasinya adalah dijalanin bareng. Nah, karena kita desentralisasi, maka di tingkat daerah itu juga kemudian kita dorongkan untuk membuat rencana aksi daerah. Tujuannya apa? Agar daerah juga memiliki dokumen yang terintegrasi. Kan kita sulit nih kalau mau memonitor nih ya, kalau bahasa programnya itu susah kalau kita memonitor kalau tidak ada dokumen baseline-nya. Jadi ketika pemerintah reporting gitu tentang sejauh mana pencegahan ekstremisme dan penanganannya itu dilakukan gitu ya. Kalau punya dokumen RAN PE atau RADPE, pemerintah bisa mereport dari planning yang ada gitu ya. Minimal itu karena itu sudah terintegrasi.
Bayangkan kalau nggak ada, kita jadi kayak tracking satu-satu tuh di kementerian. Kementerian Pendidikan ini apa programnya, Kementerian Agama ini apa programnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Itu sulit gitu ya untuk bisa sampai pada apa namanya kesimpulan bahwa oh ya kita sekarang terorismenya menurun nih, tapi kita masih tinggi intoleransinya. Untuk sampai pada kesimpulan itu kan kita mesti ngecek di semua wilayah, termasuk daerah. Maka kalau ada teman-teman ngerasa apa namanya Indonesia penting nggak penting, bagi saya penting ya, karena terintegrasi itu maka semua pihak mudah untuk terlibat dan ngukur. Kami mau membantu di mananya, apakah mau membantu di pencegahnya ya sebelum terjadi radikalisasi, ataukah mau membantu di pasca terjadi radikalisasi. Itu pilihan-pilihan aja, kita mau engage di mana sesuai dengan kapasitas kita. Nah itu RAN PE-nya tuh teman-teman. Sisi lain Indonesia juga menjalankan komitmen Dewan Keamanan PBB nomor 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Indonesia adopsi sejak 2014 melalui peraturan Presiden nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pencegahan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Jadi ini difokuskan kepada wilayah-wilayah yang pernah mengalami konflik atau yang potensi konfliknya tinggi dengan menekankan kepada perlindungan perempuan dan anak gitu. Nah, yang dibangun itu ada 4 hal penting di dalam konteks RAN P3KS itu, memastikan inklusi perempuan ada di sana dalam konteks partisipasinya di dalam resolusi konflik, juga partisipasi politiknya. Yang lain itu yang gender based violence-nya itu biar terdeteksi, karena kan Indonesia kan masih banyak nih kekerasan berbasis gender dan seksual yang belum terlaporkan dan belum diproses hukum. Seperti Provinsi Aceh misalnya, dengan kehadiran KKR Aceh itu kan udah mencoba nih membuat mekanisme lokal yang itu bisa menjerat para pelaku karena dia melakukan pelanggaran HAM. Salah satunya adalah pelanggaran terkait dengan kekerasan seksual yang itu ditemukan dari 5.000 kasus, 5.000 lebih kasus yang diidentifikasi oleh komisioner KKR, itu ada 129 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh warga Aceh selama 32 konflik terjadi gitu ya. Kan itu kan perlu diurus persoalan kompensasinya, long term empoweringnya itu kayak apa di korban, pekerjaan dan sebagainya itu perlu diurus ya, termasuk pelakunya juga perlu dihukum sebenarnya gitu ya, karena kan itu kejahatan kemanusiaan gitu ya. Nah, yang tadi kita bicarakan peran perempuan di perdamaian gitu ya, itu penting juga untuk dilihat gitu, karena banyak, tapi kalau banyak nggak diapa-apain kan juga muspro ya, kita tidak memanfaatkan. Nah, peran perempuan perdamaian ini banyak jumlahnya di masyarakat dan mereka perlu untuk di-engage dalam semua lapis intervensinya pemerintah begitu. Nah, 2 RAN ini sekarang sedang dijalankan bersamaan gitu ya, dengan tentu saja punya interseksi. Karena apa? Ya karena memang di konteks ekstremisme mereka sangat punya potensi untuk berkembang di wilayah-wilayah yang tingkat ketegangan individunya itu tinggi, lalu potensi konfliknya juga tinggi, nggak selesai persoalan satu dengan yang lainnya begitu ya, dan kohesi sosialnya sangat rentan atau fragile, itu juga cepat banget ditunggangi ke arah radikalisme gitu. Makanya mengapa PBB, Sekjen PBB itu ngeluarin plan of action terkait dengan preventing violent extremism. 2 area, sebenarnya 7 wilayah itu penting semua ya, tapi ada 2 yang sangat beririsan
dengan situasi konflik itu adalah dialog dan pencegahan konflik. Karena kalau kita tradisi dialognya jalan, pencegahan konfliknya bagus, kemungkinan akan diseret kepada ekstremisme atau terorisme itu sangat kecil. Tapi kalau itu lemah, mungkin banget. Makanya mengapa Poso dan Maluku sekarang ini kan masih ya dua-duanya ini jalan, potensi konfliknya tinggi banget, apalagi Maluku berkali-kali muncul konflik di bawah. Dan jangan salah, radikalisasinya juga tinggi di sana, sehingga ini yang harus diawasi dan betul-betul pemerintah perlu aware agar tidak memunculkan pola konflik baru gitu ya di tempat yang dulu pernah terjadi konflik. Nah, kerjaan kami itu masyarakat sipil, kami mobilisasi teman-teman masyarakat sipil memastikan RAN PE kita peka kepada gender, memastikan betul di RAN PE itu pengaruh utamaan gender yang operasional itu dijalankan, tidak saja pada penghadiran kelompok perempuan saja di dalam proses, tetapi betul-betul kepekaan membaca kekerasan berbasis gender dalam konteks ekstremisme, lalu kemudian membaca agensi perempuan yang bisa dimanfaatkan untuk upaya pencegahan, dan mengaplikasikan gender analisis di semua aspek intervensi itu kami dorongkan agar pemerintah selalu aware dengan hal ini, karena gender mainstreaming itu di dalam RAN PE itu kan ada di bagian prinsip ya, sama dengan prinsip HAM, perlindungan anak dan sebagainya itu ada di sana. Maka dia harus terimplementasi secara maksimal dalam kerja-kerja di lapangan. Nah, ini kan kalau tadi yang disebutkan kan lebih banyak sebenarnya bagaimana mendorong pemerintahnya gitu ya, Mbak. Tapi bagaimana dengan masyarakat sendiri? Bagaimana kita bisa mengaktifkan kelompok-kelompok, terutama anak-anak muda ya, yang mau kita sasar juga gitu. Karena kalau kita melihat di perubahan, ada shifting nih di cara interaksinya teman-teman muda kita gitu ya, mau itu yang di perkotaan sampai di daerah, ini terjadi shifting gitu. Kalau saya melihatnya yang namanya dialog tadi Mbak Ruby sebutkan gitu ya, yang sebenarnya ini dulu banyak sekali gitu dilakukan gitu ya, perjumpaan, dialog gitu ya. Sekarang ini udah mulai berkurang gitu ya. Perjumpaan dialog tuh hanya dilakukan antar ya peer grupnya gitu ya, teman-teman sebayanya, jangankan teman-teman sebaya, mungkin hanya dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Dan kemudian apa yang menjadi tren pun juga berbeda gitu, antara yang di kota sama yang di daerah. Tapi saya melihat bahwa peran perjumpaan ini kemudian dimainkan justru oleh media sosial gitu. Jadi media sosial berhasil memobilisasi orang gitu ya dengan caranya gitu ya. Mereka bisa istilahnya menggerakkan gitu ya netizen kita gitu pada isu-isu tertentu gitu. Sedangkan kekuatan kita gitu ya, kalau Pak Amir Abdullah gitu dari BPIP menyebutkan bahwa kita tuh dulu punya sifat volunteerism yang tinggi sekali gitu ya. Kita mudah tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini ada shifting nih Mbak gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghidupkan itu lagi Mbak, dialog di teman-teman muda, terus kemudian bagaimana kita justru menggunakan media sosial ini untuk melakukan itu gitu ya. Jadi membuat mengembalikan identitas kita gitu sebagai Indonesia, sebagai anak-anak muda yang punya peran penting untuk menggerakkan, untuk memimpin perubahan, itu bisa dilakukan. Iya,
ruang perjumpaan definitely penting. Ruang perjumpaan seperti apa? Nah, itu juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan ya, bagaimana ruang-ruang perjumpaan. Kalau saya selalu percaya bahwa ruang perjumpaan virtual itu harus dikonfirmasi dengan ruang perjumpaan yang real. Karena tanpa itu kita akan mengalami penggerogotan, perapuhan di internal masyarakat kita. Ada banyak studi yang dilakukan oleh para peneliti melihat mengapa radikalisme kuat di masyarakat itu ada 3 hal yang menurut sejumlah studi khususnya pada anak muda. Yang pertama, tidak punya social bonding. Yang kedua, tidak punya linking sosialnya. Yang ketiga, tidak punya social bridging. Social bridgingnya lemah. Saya mau jelasin. Social bonding itu adalah perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Dan buat kita itu penting. Karena identitas kolektif kita itu mesti dijaga. Kalau kita nggak punya identitas kolektif, kita akan bingung, kita kembali kemana? Iya nggak? Saya orang Banyuwangi misalnya, atau orang Jawa misalnya, ngerasa bahwa penting loh berkoneksi dengan orang sesama etnik. Tapi bukan politik identitas ya, bukan ngarah ke sana, tapi kayak menjaga perasaan bahwa kita tuh masih punya keluarga satu etnik gitu ya. Terus kita di sebuah perumahan atau sebuah kampung dan sebagainya, penting untuk menjalin itu. Anak-anak muda yang mulai kehilangan rootnya di real, itu kan dia harus membangun komunitas di dunia maya, bener nggak? Itu sama. Jadi dia menjadi bagian dari sebuah komunitas itu adalah sebuah kebutuhan yang penting banget untuk dipenuhi gitu. Tanpa itu akan kesulitan tanpa itu akan mudah banget dia oleng dan mencari identitas di kelompok yang berbahaya. Nah, banyak kegalauan itu nggak merasa secure, ya kan? Nggak merasa terlindungi, nggak merasa menjadi bagian dari sebuah identitas kolektif, lalu dia ngerasa kayak saya perjalanan spiritualitas ya, kayak gue tuh pengen islami gitu, gimana sih islami itu gimana sih gitu, islaminya yang seperti apa nah gitu, yang seperti apa, dia nggak cukup, misalnya dia nggak cukup dengan seperti ini, dia pengen yang lebih, dia pengen nonjolin kalau dia itu berubah gitu ya, maka dia tuh hijrah ke tempat yang dimana simbol-simbol agamanya itu kuat gitu, bisa aja. Nah di sana itu dibangunlah social bondingnya gitu. Kebutuhan dia dipenuhi, dia merasa secure, merasa menjadi bagian dari kelompok. Nah, kalau ini terjadi, itu bahaya. Maka di kita yang percaya dengan pluralisme, kita juga harus menciptakan di mana community kita, komunitas kita yang plural ini, itu menawarkan social bonding yang maksimal gitu kepada anak muda. Maka kamu tadi bilang kan, ada ruang-ruang perjumpaan. Nah, itu kalau jadi social bonding itu kuat, maka dia akan ketarik ke situ. Nggak mungkin dia akan masuk ke kelompok ekstremis gitu ya. Itu akan itu. Yang kedua, linking sosialnya. Pada dasarnya individual itu kan sebenarnya dia punya keinginan dan kehausan untuk terkoneksi tadi dengan komunitas, dan komunitas itu menjadi kayak organisasi gitu ya, kayak kelompok-kelompok gitu ya. Karena kalau nggak punya koneksi formal seperti itu, ya dia lagi-lagi akan sangat fragile. Beda kalau kita punya koneksi formal dengan organisasi apapun yang dia masih menawarkan platform Indonesia ya, NKRI ya, itu akan kesentuh. Karena di dalam organisasi itu kan ada keragaman. Kita kan mau nggak mau kan akan nemuin tuh keragaman cara pikir. Makanya kalau gue selalu ngerasa gelisah gitu ya. Kalau di aman gitu misalnya, aduh kok ini Islam semua, ini kita butuh yang berbeda. Ayo dong cari, jangan Islam lagi. Itu aku selalu seperti itu. Orang berjilbab semua, cari dong yang tidak berjilbab atau berjilbabnya berbeda gitu, agar kita terbiasa gitu dengan yang berbeda. Benar, yang berbeda, bahwa berbeda itu sesuatu yang harus kita syukuri gitu ya, karena dia memang dikehendaki Tuhan. Dengan perbedaan itu kita harus belajar gitu. Nah, punya tim yang berbeda itu mau nggak mau mendorong kita untuk experiencing sebuah perbedaan itu. Nah, kalau orang
gabung dalam sebuah organisasi, mau nggak mau dia disituasikan perasaan adjustment kepada perbedaan, lalu kemudian pikiran, kontrol behavior dia kan kalau kita dengan orang berbeda kita kan mulut kita kan harus dijaga nih ya, nggak sembarang misalnya kita ada transgender, ya nggak di kelompok kita gitu, kan nggak mungkin kita ngomongin mereka ini kan ya, maksudnya vulgar gitu ya, iya atau melecehkan ya, karena dia menjadi bagian dari kita gitu, terus Benar. kemudian oh ternyata dia itu begini ya mengalami, jadi pembangunan empati kita itu semakin kuat ketika seseorang itu punya link kepada organisasi. Nah organisasinya harapannya adalah beragam gitu ya, sehingga keragaman itu akan day to day gitu ya, build, install ke dalam diri seseorang, yang itu kemudian akan jadi kayak karakter gitu, Erika, kayak karakter. Nah kalau kita menerima perbedaan dan kita menjadi karakter, itu sebenarnya kita udah kayak ya kayak biasa gitu ya, nggak ngerasa bahwa kita bergaul dengan LGBT gitu merasa terancam atau apa gitu ya, biasa karena mereka kita tahu siapa mereka dan apa orientasi hidup mereka dan bagaimana mereka berkontribusi ke dalam Indonesia yang sama-sama kita cintai gitu ya. Yang terakhir adalah bridging. Ini kan banyak nih organisasi-organisasi ini. Nah dia itu harus bridging. Maka mengapa selalu kenapa Aman tahun lalu kita kerja dengan 290 partner di seluruh Indonesia gitu ya, 19 provinsi. Tugasnya apa? Karena kita bridging, kita pengen setiap institusi itu mengenal satu dengan yang lain dan membangun sinergi. Karena kekuatan kita adalah kekuatan kolektif dan people gitu ya, people power kita ini. Nah kalau kita people power, maka mestinya kita bersinergi satu dengan yang lain, cari di mana kita bisa bekerja sama nih dalam membangun resiliensi di masyarakat. Nah anak muda kita dengan keunikan mereka, cara mereka tumbuh dan fasilitas yang mereka terima gitu ya, maka betul-betul adjustment kita adalah memastikan bahwa connecting mereka dengan dunia real itu penting. Penting, menurut saya itu penting. Mengajak mereka ngobrol intergenerational dialog gitu ya, kayak ketemu orang seperti saya, generasi sebelumnya dengan teman-teman, biar mereka tahu. Kenapa? Karena ya memang saya 48 tahun saya bergerak di isu ini 20 tahun lebih, ya udah pasti pengalaman saya lebih dong dalam konteks isu ini yang kalau saya rasakan. Mungkin yang teman-teman rasakan akan berbeda variasinya, tetapi kalau itu didialogkan itu kan kita jadi kayak dapet gitu loh. Oh, anak muda itu ini ya persoalan mereka. Kenapa ya mereka kok punya persoalan mental health ya? Kan kita jadi kayak heran gitu ya. Tapi loh, karena yang dihadapi mereka itu crowded banget dan sebagainya. Wajar mereka punya persoalan kompleks gitu. Wajar kalau mereka itu sering punya problem dengan mental health. Coba lihat berapa banyak anak-anak muda itu bunuh diri coba. Iya. Kan itu kan ngeri kita. Loh, mereka belum punya beban kehidupan kayak kita sebagai orang dewasa gitu ya. Mesti menghidupi keluarga kita, tapi kan ternyata itu terjadi. Berarti kan ada kompleksitas yang tidak bisa dijawab oleh anak-anak muda ini dengan resiliensi dia gitu. Artinya tingkat resiliensi dia ini masih sangat ringkih gitu, dan itu yang perlu kita kuatin gitu. Termasuk mungkin salah satunya adalah mereka ada kecenderungan anak muda sekarang gitu ya, itu ingin eksis. Jadi eksistensi diri itu penting sekali nih buat teman-teman, di mana mereka bisa nggak cuma speak up ya, tapi bagaimana mereka bisa menunjukkan Milo, saya gitu, saya tuh punya ini loh gitu. Jadi itu bacaan tepat banget. Kamu membacanya sangat tepat karena itu juga yang ditemukan oleh Faizal di dalam buku dia ya, Generasi Mengakar. Itu menarik sekali karena problem salah satu besar mereka adalah self-centris di anak muda. Nah, maka dari itu kita sebagai orang dewasa yang punya pengalaman komunal gitu ya,
punya pengalaman kolektif, kita mesti bisa tuh nempatin self-centric dia itu dalam konteks ke kolektivitas. Karena kalau enggak, maka kecenderungan mereka untuk berjuang sendiri tinggi, ya. Terus menggunakan ruang juang yang itu easy buat mereka gitu, kayak misalnya ruang media sosial, that's it gitu ya. Nggak mau yang lainnya. Nah, itu kita sebagai yang dewasa perlu tuh nunjukin ke mereka ruang juang yang berbeda-beda di masyarakat, dan kita memang harus ketemu, karena self-centric itu kalau diwujudkan dalam bentuk pekerjaan itu adalah tipe-tipe pekerjaan yang hanya berurusan dengan dirinya gitu. Itu agak bahaya gitu buat generasi sekarang, karena kita jangan sampai sebagai masyarakat sipil menghilangkan kekuatan kolektif. Nah, kekuatan kolektif ini itu satu-satunya yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga demokrasi kita. Karena kalau kekuatan kolektif kita itu ambrol atau lemah atau musnah, ya kita gampang banget dipecah belah oleh penguasa yang misalnya tidak komit kepada demokrasi, yang dia menguntungkan diri sendiri. Ya sekarang kan mulai banyak pembicaraan tentang bagaimana alur keuangan yang tidak jelas di dalam birokrasi kita ya, individu-individu, kasusnya Rafael itu ya, kemudian membuka perbincangan publik. Satu sisi itu edukasi yang sangat baik buat kita ya, untuk melihat betapa birokrasi kita itu tidak lempeng-lempeng aja. Betapa birokrasi kita itu sebagian bisa di-hijack oleh sekumpulan orang yang mereka betul-betul menggerogoti bangsa ini dengan memperkaya diri gitu. Nah, kita mau ngapain nih? Masyarakat sipil nih yang bisa kita lakukan, ya kita perlu terus melanjutkan pekerjaan ini dan menjadi watchdog gitu ya, menjadi di posisi di mana kita memonitor pemerintah secara kritikal gitu ya. Jangan dibiarkan aja mentang-mentang kita cinta mati dengan pimpinan nasional gitu ya, terus kita nggak ngelakuin monitoring itu apa kesalahan dan sebagainya. Kan Indonesia gede banget dan birokrasinya kompleks ya. Maka itu menurut saya pengalaman aman untuk memobilisir provinsi dan kabupaten dan kota. Menurut saya kami akan pertahankan itu. Teman-teman juga mesti kerja nggak hanya di nasional tapi juga ke daerah, penting memampukan daerah, kawan-kawan daerah, karena inilah penjaga-penjaga demokrasi. Oke, kita harus mengisi ruang-ruang tadi, karena aku melihatnya itu tadi, anak-anak muda itu akhirnya menggunakan media sosial mereka untuk show off gitu. Tren-tren flexing itu di kalangan anak muda kan sekarang semakin marak gitu ya. Dan aku melihat sebenarnya peran media sosial seperti ini justru bisa dipakai oleh teman-teman yang memang punya bergerak di isu-isu soal perdamaian, karena ruang-ruang media sosial harusnya diisi gitu ya, atau diperbanyak oleh teman-teman yang memang bergerak di isu-isu perdamaian, di isu-isu soal keberagaman, toleransi, dan mungkin caranya juga gitu. Kalau yang ini kan yang flexing itu kan mereka kadang-kadang receh sekali gitu ya. Jadi akhirnya kita terbiasa untuk menerima sesuatu yang receh gitu, sesuatu yang sifatnya tuh nggak berat, nggak kaku gitu. Nah, sedangkan teman-teman yang bergerak di isu-isu toleransi, keberagaman, perdamaian, ini kadang-kadang cara-cara mereka tuh agak sedikit kaku gitu. Jadi akhirnya tidak bisa masuk nih ke teman-teman yang muda gini. Nah, sekarang terakhir nih sebelum kita selesai dengan diskusian kita ini, apa pesan-pesan dari Mbak Ruby buat teman-teman muda gitu ya, terutama yang sebenarnya juga punya kegalauan yang sama dengan kita ya gitu. Kita galau dengan kondisi saat ini, soal Indonesia kita gitu. Kita khawatir anak-anak muda kita ke depan gitu ya
ini menjadi generasi yang eh, tidak toleran gitu. Anak-anak muda yang justru menjadi agen untuk kekerasan gitu dalam segala bentuk ya, mau itu kekerasan seksual, kekerasan fisik gitu ya, kekerasan verbal gitu. Apa ini pesan dari Mbak Ruby nih? Pertama aku tuh gini, generasi muda itu adalah masa transisi. Dia kan waktunya kan nggak banyak ya sebenarnya ya, karena dia akan transisi menjadi young person, kemudian akan adult gitu ya, yang dia akan menapakin yang seperti itu. Maka di masa transisi ini teman-teman memang bukan selamanya di proses transisi itu. Teman-teman harus menyiapkan diri untuk bagaimana menjadi sepenuhnya terlibat di dalam konteks kita bicara tentang pembangunan perdamaian, bagaimana menjaga negara Indonesia dan sebagainya. Nah, peran-peran itu dibangun dari ketika kita masih muda. Kalau dulu ketika saya memutuskan untuk bekerja di pemberdayaan perempuan sejak kuliah, memang saya mendevelop pengetahuan saya tentang gender, feminisme dan sebagainya itu sejak masuk perguruan tinggi saya sudah punya interest ke sana. Dan mungkin karena saat itu gerakan anak muda itu kan terwadai di dalam organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, PMKRI, GMNI gitu ya. Jadi mereka terwadai di sana. Nah, sehingga kita kayak terbiasa terchannelkan ke ini. Meskipun ada juga sih kayak kelompok-kelompok berbasis kepada hobi gitu ya. Tapi ketertarikan saya lebih ke arah yang memiliki aspek politik. Karena saya ingin mengasah cara salah satu pikiran yang ingin saya perkuat adalah bagaimana memahami politik dan karena itu day to day relasi kita dengan orang tuh ada aspek politiknya. Nah, aku ngelihat ada banyak anak-anak muda ini menghindari politik justru. Menurut saya jangan dihindari. Justru anak-anak muda yang aktif di universitas yang mahasiswa, menurut saya mereka challenge kamu untuk masuk di organisasi-organisasi seperti GMNI, PMKRI, HMI, PMII, masuk ke sana karena kamu akan menemukan hal yang berbeda. Mereka tidak hanya ngomongin gimana kamu nulis, tapi membaca situasi Indonesia, membaca konstelasi Indonesia, ngomongin demokrasi dan sebagainya. Nah, di situ sebenarnya maka mereka akan punya bekal. Karena bekal untuk orang Indonesia ya, menapaki semua di jalur pergerakan di mana, itu kapasitas politik harus ada. Nah, itu kepemimpinan penting. Salah satunya adalah memahami tentang situasi politik Indonesia itu penting gitu ya. Kemudian yang lain yang aku support dan aku selalu happy about it, itu adalah cari mentor kalian. Kalian harus punya mentor. Karena kalau kalian punya mentor, minimal kalian bisa mempercepat langkah. Orang-orang seperti saya kan mentornya kan nggak terlalu, ya kita ciptakan mentor iya, tapi kan mungkin saya ingat saya nggak terlalu punya mentor gitu ya. Tetapi punya banyak figur yang saya dekatin sendiri gitu ya. Tapi mereka tidak kayak tidak kayak tiap bulan ketemu ada ini itu enggak kayak gitu. Nah, sekarang saya mulai menciptakan mentoring seperti itu kepada anak-anak muda di kantor saya. Karena saya pengen pastikan mereka pemahaman tentang spektrum kerja di non-profit tuh kayak apa, leadership perempuan tuh kayak apa, karakter sebagai pembangun perdamaian tuh kayak apa gitu ya. Karena kan setiap orang ini karakternya beda-beda nih. Nah, ini kan bahaya kalau ada karakter yang tidak baik, itu kemudian mempengaruhi pola kerja kolektif kita. Jadi dia harus tahu ada karakter yang nggak baik pada dirinya. Kalau dalam buku psikologi itu kan ada, karakternya apa nih? Merah, hijau, kuning, atau biru gitu kan. Orang-orang seperti saya punya karakter merah.
itu kan karakter yang kompetitif gitu ya, selalu dia itu pengen ngedorong sebuah proses itu untuk menjadi maksimal dan tidak pernah lelah gitu untuk melakukan itu. Tapi saya mungkin akan terjebak pada satu titik di mana saya butuh karakter hijau misalnya, yang dia punya relasi baik sama orang lain gitu ya, relasi dia hafal tanggal lahir temannya dan sebagainya gitu ya, mengirimkan bingkisan. Kita butuh relasi yang seperti itu ya. Siapa yang perlu kita kirimi bingkisan nih lebaran ini, bener nggak? Karena kan kita membangun relasi gitu ya. Benar. Nah butuh yang kayak gitu, butuh orang yang biru gitu ya, karena dia detail melihat hasil riset, data, dia memikirkan resiko dan sebagainya. Butuh orang seperti itu. Nah di konteks itulah maka mentorship itu sebenarnya menolong banget buat anak muda untuk mengarahkan dia ke arah yang lebih baik dan lebih cepat, dan membuka tentu saja exposure dia dengan para senior mereka gitu ya, melalui mentor yang tepat gitu. Itu yang aku rasakan sih ini ya. Kalau itu dijalanin teman-teman lah, itu teman-teman akan quickly gitu ya bisa catch up dan bisa untuk kayak nggak hanya stay di satu titik ya, tapi teman-teman menyiapkan diri untuk masuk ke dalam fase yang lebih panjang lagi ya, di mana dia sudah lagi tidak menjadi anak muda, tapi dia udah melanjutkan ya perjuangan kepada area-area yang di mana membutuhkan lebih tinggi lagi resiliensi dan pengetahuan dan skill gitu. Aku optimis kepada anak muda, saya optimis. Hanya mereka butuh didampingi betul dan tidak bisa dibiarkan, karena imajinasi mereka terhadap Indonesia dengan imajinasi kita itu berbeda. Tetapi kita harus bertemu dengan mereka dan setiap saat penting untuk memadukan imajinasi sehingga kita bisa menggambar bersama dengan berbasis kepada imajinasi masing-masing kita. Gitu. Terima kasih Mbak Ruby ini buat pencerahannya hari ini gitu ya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa masuk nih ya ke teman-teman kita gitu ya, membawa cara pandang yang baru gitu ya, membuka kita terhadap tadi soal isu-isu perdamaian, bagaimana kita menjadi individual gitu ya yang bisa berdampak buat yang lain gitu, termasuk juga tadi kita punya nilai-nilai sebagai orang Indonesia gitu yang harusnya kita jaga gitu. Kita punya nilai-nilai yang harus kita banggakan sebagai orang Indonesia. Terima kasih sekali Mbak Ruby buat diskusinya pagi ini. Ini menarik sekali gitu ya, menginspirasi sekali. Semoga bisa bisa terwujud nih cita-cita kita bersama. Iya, amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Ruby. Terima kasih, sama-sama, keep in touch, continue the good things.